Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis akhwati fillah arsyadahu ta'ala. Naftatih wa nabda liqa'ana hadas sobah hadan nahar bil basmalah. Pertemuan lalu kita sudah membahas tentang isim ghairu munsharif, tapi belum kita lakukan lagunya. Silakan dibuka buku nantumannya, buku lagu-lagunya ada di halaman 29 kalau di buku saya. Macam-macam ilah isim ghairu munsharif. Sama satu lagi belakang itu juga wazan-wazannya isim ghairu munsharif. Kita dengarkan dulu aja lagunya. Macam ilah itu ada dua, ada ilah satu, ada ilah dua. Ilah satu itu siwak muntahal jumu, alif tanis maksurah, alif tanis mamdudah. Ilah dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta udul. Ilah dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib masjid tanis dan ajabi. Ini macam ilah isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, belajar baca kita bersama-sama. Bisa? Bisa? Macam-macam ilah itu ada dua, ada ilah satu, ada ilah dua. Ilah satu itu sigot muntahal jumu, alif taknis maksurah, alif taknis mamdudah. Ilah dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta udul. Ilah dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib mazid taknis dan ajami. Ini macam ilah isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Bisa ya? Bisa ya? Yuk, lagi. Macam-macam ilah itu ada dua, ada ilah satu, ada ilah dua. Ilah satu itu sigot muntahal jumu, alif taknis maksurah, alif taknis mamdudah. Ilah dua itu sifat wazan fi'il, sifat alif nun, sifat serta udul. Ilah dua itu juga alamiah dengan wazan fi'il, alif nun ziyadah, udul tarkib mazid taknis dan ajami. Ini macam ilah isim ghairu munsharif. Ayo kita belajar, belajar baca kitab bersama-sama. Terus satu lagi yang belakang, wazan-wazannya. Wazan-wazannya. Siwak muntahal jumu, wazannya ada dua. Mafailu lah wazannya. Fa'laku la fi'la, alif tanis maksurah. Fa'la'u ala'u, alif tanis mamdudah. Sifat wazan fi'il, af'alu wazannya.
Sah? Sigot muntahal jumu wazannya ada dua, mafailu mafailulah wazannya, fa'la fu'la fi'la alif ta'nis maksurah, fa'la fu'ala alif ta'nis mamdudah. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya, sifat alif nun fa'lan wazannya, dan terakhir udul ada 3 wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya, nama alif nun Usmanu contohnya, nama dengan udul Umaru contohnya, nama tarkib masjid Hadramautu contohnya, nama dengan taknis Makkatu contohnya, nama dan ajami Ismailu contohnya, rafa dengan menggunakan harokat dhammah, nasab jernya menggunakan harokat fathah, dengan syarat tidak diawali oleh al, dan dengan syarat tidak boleh dimudhofkan. Ayo lagi, antum masih malu-malu. Ayo 1, 2, 3. Sigat wazannya ada 2, mafailu mafailulah wazannya, fa'la fu'la fi'la alif ta'nis maksurah, fa'la fu'ala. Dengerin. Fa'la fu'ala alif ta'nis mamdudah. Fa'la fu'ala alif ta'nis mamdudah. Sifat wazan fi'il. Ini ref ini. Ini ref. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya. Ini kan ref ini. Ref yang pertama. Nanti refnya kan 2 kali ini. Yuk, ulang. Sifat wazan fi'il af'alu wazannya, sifat alif nun fa'lan wazannya, sifat dengan udul. Loh, jangan turun, naik lagi. Kan ref. Sifat kalau antum pakai sifat dengan ya, kalau dilakukan dan terakhir kan. Sifat dengan udul ada 3 wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Baru turun, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Yo, ulang. Sifat af'alu wazannya, sifat alif nun wazannya, sifat dengan udul ada 3 wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il Ahmadu contohnya, nama alif nun Usmanu contohnya, nama dengan udul Umaru contohnya, nama tarkib masjid Hadramautu contohnya, nama dengan taknis Makkatu contohnya. Naik ini. Nama dengan taknis Makkatu contohnya, nama dan ajami Ismailu contohnya. Ulang. Nama dengan
harokat doma, ref ya naik terus. Nasab jernya nasab jernya menggunakan harokat fathah dengan syarat tidak diawali oleh hal. Yo, ditandai refnya itu yang sifat wazan fi'il sama nama dengan taknis. Itu refnya. Yang sigot undal jumuk sama nama wazan fi'il itu intro. Itu ada yang mantan musisi enggak? Saya sih bukan mantan musisi tapi sedikit-sedikit tahu. Profit. Ayo ulang, saya lagi. Ayat Isnan Selasa. Sigot wazannya ada dua, mafailu wazannya, fa'la fi'la alif taknis maksura, fa'la fu'ala alif ya, sifat wazan fi'il af'alu wazannya, sifat alif nun fa'la wazannya, sifat dengan udul ada tiga wazannya, maf'alu fu'alu juga fu'alu, maf'alu fu'alu juga fu'alu. Nama wazan fi'il ahmadu contohnya, nama alif nun usmanu contohnya, nama dengan udul umaru contohnya, nama terkib masjid hatromahu contohnya, nama dengan taknis makatu contohnya, nama dengan jami ismail contohnya, rofa dengan menggunakan harokat doma, nasab dengan menggunakan harokat fathah dengan syarat tidak diawali oleh hal dan dengan syarat tidak boleh dimudhofkan. Tak kupas, kita merujuk dikit dari lagu yang kelima. Untuk lihat macam-macam ilah itu ada dua. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, ilah isim ghairu munsharif itu ada dua. Ada dua jenis maksudnya. Penyakitnya kemarin kita bahas ada dua jenis, kan? Ada ilah satu, ada ilah dua. Kemarin bahasa kita ilah satu itu penyakitnya cuma satu tapi kronis, kan? Yang dua enggak kronis tapi penyakitnya dua, ya sama aja kronis. Komplikasi. Nah, yang ilah satu itu sigot muntahal jumu. Terus alif taknis maksuro, alif taknis mamdudah. Maksuro, alif taknis mamdudah, kan? Terus yang ilah dua itu sifat. Kemarin kita bagi dua. Yang pertama kelompoknya sifat. Sifat ini tambahannya apa? Wazan fi'il. Terus alif nun. Terus udul. Terus satu lagi ilah dua itu juga alamiah. Alamiah kemarin apa? Dipakai untuk nama. Pasangannya apa aja? Alamiah. Wazan fi'il, alif nun, udul, tarkib maji. Sama? Tak
Tarkib mazid taknis sama ajami. Ya kan? Ilah 1 ada 3, ilah 2 dibagi menjadi 2, yang satu kelompoknya sifat, yang satu kelompoknya alamiah. Kelompoknya sifat temannya ada 3, wazan fi'il, alif nun, mudul. Alamiah temannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wazan fi'il apa nih tadi? Alif nun, udul, tarkib mazid, taknis sama ajami. Nah, wazan-wazannya ada di lagu berikutnya. Sigot muntahal jumuk wazannya ada 2. Nah, sigot muntahal jumuk wazannya ada 2, apa aja? Mafailu, mafailu. Fa'la, fu'la, fi'la, alif taknis maksurah. Wazannya alif taknis maksurah ada 3. Fa'la, fu'la, fi'la. Fa'la'u, fu'ala'u, alif taknis mamdudah. Wazannya alif taknis mamdudah berarti fa'la'u, fu'ala'u. Sifat wazan fi'il, af'alu wazannya. Kalau ada sifat ngikut wazan af'alu berarti dia ghairu munsorif. Ilah 2, sifat sama wazan fi'il. Sifat alif nun fa'lanu wazannya. Kalau ada sifat belakangnya alif nun maka dia ilah 2. Terus sifat dengan udul atau dan terakhir udul. Sifat dengan udul ada 3 wazannya. Maf'alu, fu'alu, fu'alu. Maf'alu, fu'alu, fu'alu. Kemudian kelompok yang kedua alamiah. Alamiah di sini di lagu disebut dengan nama. Nama wazan fi'il contohnya Ahmad. Nama alif nun contohnya Usman. Nama dengan udul contohnya Umar. Nama tarkib mazid contohnya Hadramaut. Nama dengan taknis Makkah. Nama dengan ajami Ismail. Nah gitu. Kemudian yang terakhir itu bait terakhir menjelaskan ketentuan dari isim ghairu munsorif. I'rabnya kalau rofa dengan nasab jernya menggunakan fathah. Syaratnya apa? Tidak boleh diawali al, tidak boleh dimudhofkan. Tidak boleh dimudhofkan. Sekarang kita koreksi bareng-bareng tugas yang kemarin sudah kita sampaikan untuk dikerjakan halaman 42. Kalau di yang punya saya, nggak tahu di punya itu halaman berapa? Sama. Istilah tabel di bawah ini ditukar dengan temannya. Tafadhol. Sudah? Aswadu, rofaknya aswadu, nasabnya jernya aswada. Kalau tidak ada harokatnya salah. Aswadu, aswada, aswada. Ilahnya ilah 1, ilah 2. Aswad ilah 1, ilah 2. Ilah 2. Ilah 2-nya apa? Sifat sama wazan fi'il. Khawatimu, khawatimu rofaknya khawatimu. Nasabnya khawatima. Jernya khawatima. Ilahnya 1 apa 2? Apa? Sighat muntahal jumu. Sya'banu, sya'banu. Rofaknya sya'banu. Nasabnya sya'bana. Jernya ilah 1, ilah 2. Apa saja? Alamiah sama ziyadah alif nun. Alamiah ziyadah alif nun. Adamu, rofaknya Adamu. Nasabnya jernya Adama. Ilahnya 1, 2. 2-nya apa aja? Alamiah sama ajam. Alamiah sama ajam. Dananiru, dananiru. Rofaknya dananiru. Nasabnya dananiro. Jernya
Dananiro. Ini jamak dari apa nih? Dananir. Dinar. Ilahnya 1 2. 1 apa itu? Sighat muntahal jumu. Harus disebutkan ya, ilahnya apa? Sighat muntahal jumu. Ilahnya apa? Alam plus apa? Sifat plus apa? Kalau nggak disebutkan berarti salah. Aqallu rofaknya aqallu, nasabnya aqalla, jarnya aqalla, ilahnya ilah 2 apa aja? Sifat wazan fi'il. Fulanatu rofaknya, nasabnya, jarnya, ilahnya ilah 2, alamiah sama taknis. Humma. Ayo, humma. Rofaknya apa? Nasabnya, jarnya, ilahnya humma. Ilahnya apa? Ilah 1 yaitu alif taknis maksuro. Ikut wazan apa? Humma. Fu'la. Baydau. Rofaknya apa? Nasabnya, jarnya, ilahnya alif taknis mamduda. Laqta. Nasabnya, rofaknya, jarnya, ilahnya alif taknis maksuro. Banadiku jamak apa ini? Bundukun. Kan? Banadiku rofaknya, nasabnya, jarnya, ilahnya ilah 1 sighat muntahal jumu. Yumna rofaknya, nasabnya, jarnya, ilahnya alif taknis maksurah. Arafatu rofaknya, nasabnya, jarnya, ilahnya apa aja? Alam sama taknis. Masakinu rofaknya, nasabnya, jarnya, ilahnya apa itu? Hamra'u. Nasabnya, jarnya, ilahnya apa itu? Alif taknis mamduda. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kolom yang diisi ada 4 berarti 60, ya kan? 60. Kalau rofaknya salah dihitung salah 1, nasabnya salah dihitung salah 1, jarnya salah dihitung salah 1, ilahnya salah dihitung salah 1. Paham ya? Apa? Enggak apa-apa, yang penting ilahnya betul. Maksudnya enggak ditulis ilah 1, ilah 2 kan? Yang penting ilahnya betul. Sighat muntahal jumu misalkan. Gitu kan maksud antum kan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Yuk dihitung. Sudah? Sudah? Usman, yang megang punya Usman berapa? Belum. Firman, yang megang punya Firman berapa? Salah 1. Apa salahnya? Hah? Laktu. Oh ya. Nih Muhammad, yang megang punya Muhammad siapa? Benar semua. Baginda. Baginda benar semua. Alhamdulillah. Yang kamu punya baginda siapa? Antum? Ubaidah?
Salah dua apa aja? Ilahnya yang berada sifat yang sebenarnya sifat juga. Oh ya. Bari. Terus semua. Zaki. Kerja sama nih berdua nih. Ridho. Iya, salah berapa? Ilma. Salah 5. Apa aja? Ilahnya. 5-5-nya ilah semua. Oh ya, terus? Terus? Oh ya, terus? Sifat. Oh, belum dijawab. Ya. Gak apa-apa, nanti diperbaiki. Arif, yang megang punya Arif. Gilang udah belum tadi? Gilang punya Gilang? Terus semua. Arif? 18. Wih, top score. Kenapa? Enggak diisi? Ilahnya cuma ditulis kelas 1 dan 2. Oh. Selain Arif ada nggak yang isinya cuma ilah 1 ilah 2? Nggak ada. Kalau dalam ilmu qiraat mungkin ini qiraat syaddah. Beda nih. Benar tapi tidak tepat. Ya kan? Benar tapi tidak tepat. Ya benar ilah 1 ilah 2, tapi kan yang diinginkan bukan 1 atau 2-nya, tapi disebutkan ilahnya. Ya. Enggak apa-apa. Robit? Benar semua. Ijlal? 4. Apa aja? Gumna. Terus? Terus? Oh, lakoto salah semua ya. Oh, ya. Rian? Salah 3. Salah 3 apa aja? Humu sama laktu sama imnu. Ya, nggak apa-apa. Emang kita belum belajar itu kan. Setelah ini nanti kita baru belajar maksur kan. Robit. Wildan. Salah 4. Apa aja? Yang 3 rokat, yang yumna, yang satu lagi Ilah. Ilahnya yang mana yang salah? ilah Adam, wazan fi'il. Adam wazan fi'il. Wazan fi'il sama apa? Alami. Ya bisa juga sih sebenarnya sih. Tapi lebih tepatnya dia ajam memang karena Adam. Si punya siapa? Muhsin. Salah 1. Yang mana? Di wazan Adam. Ilah Adam. Sama juga wazan fi'il. Ajami sama alif nun. Ajami sama alif nun. Lu kok enggak nyambung. Ajami sama alif nun. Kalau ilah 2 itu mesti salah satunya harus kalau enggak sifat alami. Itu kunci. Kalau ilah 2 itu mesti harus ada salah satu dari sifat atau alami. Enggak boleh selain dari 2 ini. Wazan fi'il sama alif nun, enggak bisa. Paham ya? Ilah 1 antara 3, mudhal jumu', maksurah, mamdudah. Kalau ilah 2, kalau enggak sifat dengan 3 ini mesti alami dengan salah satu dari 6 ini. Paham ya? Paham enggak nih? Enggak boleh alif nun sama wazan fi'il, enggak bisa. Alif nun sama taknis enggak bisa. Itu kunci. Kunci ilah 2 salah satunya harus kalau enggak sifat alami. Antum megang itu insyaallah ghairul munsharif mudah insyaallah. Oke, kita lanjutkan.
Masih ada 7 menit. Kita lanjutkan isim maksur, isim mangkus sama mudhof pada ya mutakallim. Isim maksur adalah isim yang huruf akhirnya berupa alif. Berupa alif yang sebelumnya berharokat fathah. Huruf akhirnya alif, sebelumnya berharokat fathah. Tolong dihapus. Tanda i'rab untuk isim maksur adalah rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jarnya dengan kasroh. Hanya saja, ini catatan, hanya saja itu harus perhatikan, dikira-kirakan pada huruf alif. Jadi dhammah, fathah, kasrohnya dikira-kirakan ada pada huruf alif. Ada pada huruf alif. Jadi isim maksur kita masuk isim mu'rab yang ke-8. Isim maksur. Isim maksur itu isim yang harokat akhirnya alif, sebelumnya berharokat fathah. Contohnya kalau yang di buku contohnya apa? Huda. Ya kan? Huda. Huruf akhirnya alif. Mana tat alif? Tat itu kan ya. Ya itu kalau ada titiknya 2. Ya itu kalau ada titiknya 2. Kalau tidak ada titiknya 2 berarti alif. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Seperti ila. Penulisan ila itu pakai alif atau pakai ya? Pakai alif. Kalau pakai antum kasih ya gini, nanti orang bacanya bukan ila. Ilayya. Nah itu. Indahnya bahasa Arab tuh gitu, enggak ada harokatnya, ada perbedaan titik itu udah berbeda. Huda belakangnya alif, sebelumnya berharokat fathah. Inilah yang disebut dengan isim maksur. Isim maksur. Nah, isim maksur itu mau dia rofa, mau dia nasab, mau dia jar, bentuknya tetap sama, dibacanya tetap sama. Huda. Mau minal huda, innal huda, atau hanya huda. Mau rofa, mau nasab, mau jar, bentuknya tetap sama, tidak berubah. Tidak berubah. Nah, makanya mungkin ada yang lakto menjadi laktu, lakto, lakti. Nah, itu karena belum sampai sini, tidak masalah, belum sampai sini. Karena kita udah sampai sini, jangan sampai nanti lakto diubah menjadi laktu atau lakti. Dia tetap bentuknya lakto, lakto, lakto. Huda sama, huda, bil huda, bukan bil hudi. Paham ya? Bil huda, bukan bil hudi. Innal huda, bukan innal hudaya. Innal huda. Al huda, bukan al hudu. Bentuknya tetap al huda. Lah terus dhammah, fathah, kasrohnya di mana Ustaz? Rofanya dhammah, nasabnya fathah, jarnya kasroh. Dhammah, fathah, kasrohnya di mana? Dikira-kirakan ada pada huruf alif. Dikira-kirakan ada pada huruf alif. Seperti yang dulu sudah pernah kita contohkan, ibarat air putih masih kelihatan putih padahal sebenarnya dikira-kirakan ada gulanya. Kenapa? Karena ketika diminum rasanya manis. Ketika diminum rasanya agak asin, dikira-kirakan di dalamnya ada garamnya. Ketika diminum rasanya agak kecut, dikira-kirakan dalamnya ada cukanya. Bukan sari ketek ya. Ada cukanya kan gitu. Ketika diminum kok rasanya agak ada pedes-pedesnya, dikira-kirakan ada bun cabe. Kalau bun cabe kelihatan warnanya ya. Paham ya? Jadi untuk isim maksur, cara mendeteksi dia rofa, nasab atau jar,
Berbeda dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad cara mendeteksinya relatif lebih mudah. Kenapa? Karena bisa dilihat harokat akhirnya. Harokat akhirnya dhamma, oh berarti rofa. Harokat akhirnya fathah berarti nasab. Harokat akhirnya kasroh berarti jer. Kalau isim maksur mendeteksi dia rofa, nasab atau jernya tidak melihat pada harokat akhirnya, tapi dilihat dari ciri dan tanda kalimat tersebut. Misalkan contoh yang di buku bil huda. Kenapa dia dianggap jer? Karena diawali huruf jer. Innal huda. Kenapa dia nasab? Karena diawali inna, kan? Inna. Dia diantara nawasib, kan gitu. Al huda. Kenapa dia dikatakan rofa? Karena dia bebas dari amil apapun. Kalimat itu kalau dia bebas dari amil apapun, mesti dia rofa. Mesti dia rofa. Tuh. Contoh-contohnya ya kurang lebih sama nanti keterangannya seperti yang saya sampaikan. Fastahabul ama alal huda. Bukan alal hudi, tapi alal huda. Innal huda hudallah. Inna hudallahi huwal huda. Wah, penuh dengan huda. Huda semua kan, penuh dengan huda kita. Walaqadis tofainahu fit dunya. Jadi alifnya kadang alif bengkong, kadang alif berdiri. Dunya ini kan alifnya alif berdiri, bukan fit dunyi, fit dunya. Gitu. Lahumul busyra fil hayatid dunya walillahil asmaul husna, bukan asmaul husni, tapi asmaul husna. Kemudian isim mangkus. Isim mangkus ini sama keterangannya, hanya beda definisinya. Isim mangkus adalah isim yang huruf akhirnya berupa ya asli. Ya asli yang sebelumnya berharokat kasroh. Kalau mangkus huruf ini huruf ya, bukan harokat ya. 9 isim mangkus. Isim mangkus itu huruf akhirnya ya asli. Ya asli itu apa? Ya yang ada titik duanya. Harokat sebelumnya kasroh. Sebelumnya kasroh. Tanda i'rabnya sama, domah dengan rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, kan gitu. Rofa dengan doma, jar dengan kasroh yang dikira-kirakan pada huruf ya. Sedangkan nasabnya menggunakan fathah yang jelas, Bedanya ada di nasab. Kalau rofa sama jar dia nggak kelihatan, tapi ketika dia nasab maka dia kelihatan. Contohnya man yahdillahu fahuwal muhtadi, bukan muhtadiyu tapi muhtadi. Yauma idzi yattabi'una da'iya. Kalau nasab dia kelihatan fathahnya. Kalau jar atainaka sab'an minal mathani. Seperti zani kalau rofa dia zani, kalau jar dia zani, tapi kalau nasab zania, kelihatan fathahnya. Terus yang terakhir, yang ke-10, isim yang dirangkai atau dimudhofkan dengan ya mutakallim. Ya mutakallim adalah isim yang huruf akhirnya ditambah ya mutakallim. Ya mutakallim maksudnya apa? Ya mutakallim maksudnya apa? Ya milik. Simpelnya kita katakan ya milik. Seperti misalkan qalamun. Pulpen milikku. Kalau biasanya orang baru belajar, qalamun anak enak. Cie pengalaman.
Yang betul bukan kolamun ana ya. Nah, kalau dulu kita pas masih awal-awal praktek kan gitu kan. Kitabun ana, kitabun ana kan gitu kan. Tapi disambung menjadi kolami. Kalau kitab ya berarti kitabi. Saya tanya, bedanya nomor 10 sama nomor 9 apa? Titik. 9 loh. Sama-sama ada titiknya. Ini kan tadi contohnya al-qadhi. Bedanya apa? Coba perhatikan, al-qadhi sama misalkan tadi apa? Kitabi. Ini yang nomor 9, ini nomor 10. Bedanya apa? Harokat sebelumnya sama, kasroh. Coba bedanya apa? Kalau nomor 9, ya-nya ya asli. Kalau 10, ya-nya ya tambahan, ya mutakalim. Jadi kalaupun ya-nya dibuang, dia masih tetap punya makna kitabun. Kan gitu. Tapi kalau al-qadhi ini ya-nya nggak bisa dibuang. Karena dia ya asli, gawan. Paham ya? Dan perbedaan lain, kalau maksur sama mangkus, harokat atau tanda i'rabnya dikira-kirakan pada huruf terakhirnya. Ya kan? Seperti huda tadi dikira-kirakan pada alif. Kalau qadhi dikira-kirakan pada ya. Kalau ini kitabi, tanda i'rabnya dikira-kirakan pada huruf sebelum akhir. Huruf sebelum ya mutakalimnya. Jadi dikira-kirakannya itu pada huruf ba-nya ini. Bukan pada ya-nya. Paham ya? Hanya perbedaan peletakan pengira-ngiraan tanda i'rab. Tanda i'rab untuk isim yang dirangkai dengan ya mutakalim adalah rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah yang dikira-kirakan pada huruf sebelum ya. Huruf sebelum ya. Kitabi, dan seterusnya. Begitu untuk tugas kita koreksi besok, berarti antum kerjakan latihan yang di bawah. Tentukanlah isim maksud dan isim mangkus berikut ini. Antum mudah sekali ya. Antum kerjakan sama halaman 45. Tambahkanlah ya mutakalim pada kata-kata berikut ini. Wah, ini juga gampang sekali. Ilmun menjadi ilmi, madrasatun, ustadun, maktabun, ma'hadun, tilmidatun, al-mustafa maksur mangkus, al-mustafa mangkus maksur, al-murtaji mangkus, as-sami mangkus, al-mathani, al-husna maksur, al-muhtadi mangkus. Enggak jadi buat tugas berarti. Sudah selesai kan? Sudah selesai. Halaman terakhir, ingat i'rab perkiraan pada isim maksur dan isim mangkus terletak pada huruf alif atau ya. Sedangkan untuk i'rab isim yang mudhof pada ya mutakalim terletak pada huruf sebelum ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau yang mudhof pada ya mutakalim dikira-kirakannya pada huruf sebelum ya, tapi maksur dan mangkus dikira-kirakannya pada huruf terakhirnya, pada alif atau ya-nya. Nah, itu bawahnya berarti antum kerjakan. Isilah kolom di bawah ini dengan benar. Itu al-asma al-murabbat, isim mufrad, isim musanna, dan seterusnya. Rofaknya zahiratun. Kemudian isim musanna, rofaknya nau'ani. Oh, ini isim mufrad contohnya kalau rofak zahiratun. Nasabnya apa? Nasabnya gimana? Jadinya gimana? Jarnya bagaimana? Isim musanna atau isim tasniyah rofaknya nau'ani. Nasabnya berubah menjadi bagaimana? Jarnya berubah menjadi bagaimana? Paham ya? Paham gak nih? Nanti salah lagi. Paham ya?
Isim ghairul munsharif aqallu rafa, nasabnya gimana? Jarnya gimana? Berubah menjadi gimana itu loh aqallunya. Ini kan contoh-contoh rafa'nya. Kalau diubah menjadi nasab bagaimana? Diubah menjadi jar bagaimana? Paham? Paham tuh? Kalau sudah paham ya sudah, kita cukupkan. Insyaallah besok kita selesaikan, kita rangkum, kita ringkas untuk jilid 1. Pekan depan insyaallah kita masuk jilid 2. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri dan kita tutup, tafadhol silahkan. Jud. Apa? Bid. Silakan. Bermusyawarah kayaknya. Hah? Tadi masih bingung-bingung. Yang mana? Tentang Arif. Apa namanya? Maksud sama ini. Udah kejawab. Sudah? Oh, alhamdulillah kalau sudah dijawab. Mafi? Kalau mafi ya holas, Naomi dan kasihan Bari dari tadi nahan. Bentar lagi makan, sabar. Ya sudah, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan insyaallah besok. Besok itu masuk jam pertama ya. Insyaallah kita selesaikan, kita pungkasi jilid 1 besok hari. Semoga pekan depan kita bisa mulai masuk jilid 2. Target kita pokoknya semester 1 2 sebisa mungkin kita selesaikan Al-Miftah sampai jilid 4 dan tasrif. Hanya saja memang untuk tahun ini kan kita pendek sekali ya. Bulan Maret kan udah Ramadan ya. Maret udah Ramadan, Maret akhir tuh udah Ramadan. Pulang. 10 juz dulu minimal semester ini. Ya kan? Satu semester 10 juz kan? Ya, Bit? Udah berapa, Bit? 10. Alhamdulillah. Baginda ada berapa? 11. Masuk 11. Alhamdulillah. Insyaallah. Ilmah? 9. Masuk 9. Alhamdulillah. Seman berapa seman? 4. Alhamdulillah. Wildan 6. Alhamdulillah. Jalan berapa jalan? Masuk 8. 8. Alhamdulillah. Ridho? 9. Alhamdulillah. Saya mau nanya Bari. Gak usah lah ya. Arif masih Arif berapa Arif? Hah? 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang penting antum seperti yang di Ta'lim Muta'alim itu kan pokok atau modal untuk mendapatkan segala sesuatu kan apa? Ada 2. Itu masih ingat gak? Lupa ya. Sungguh-sungguh sama cita-cita yang tinggi. Antum punya himmah aliyah tapi nggak punya al-juhdu sama aja. Antum punya al-juhdu tapi nggak punya himmah aliyah sama aja. Dua-duanya harus punya. Punya himmah aliyah juga punya al-juhdu alias sungguh-sungguh dan tenanan. Dan jangan sampai lupa untuk selalu minta doa kepada orang tua, kepada ustadz, pada siapapun orang-orang yang pernah punya jasa kepada antum. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.